Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy, apa kabar? Hari ini saya ingin sharing tentang sebuah kalimat yang mungkin sering Anda pernah dengar dari saya mengenai change atau perubahan. Ya, setiap orang kadang-kadang atau pasti ingin mengubah kehidupannya lebih baik. Saya, Anda, kita semua. Tapi tahukah Anda dari mana kita harus mulai? Yang paling berat itu adalah bagaimana kita memulai jalan perubahan itu kan. Di dalam buku 21 Days to be Transhuman yang saya tulis di sini, jalan manapun Anda bisa mulai. Tetapi yang paling penting adalah Anda harus mengaktifkan sebuah memori yang namanya muscle memory. Memori otot. Yang memori ini terinstall atau aktif ketika sudah melampaui 21 hari. Anda bisa mulai perubahan itu dari yang simple, dari yang kecil, atau mungkin dari yang besar. Ada yang mulai berubah dari membaca buku setiap hari selama 21 hari. Ada yang mulai dari sodako harian yang besar selama 21 hari. Ada yang mulai sodako yang kecil 21 hari. Perubahan itu harus melihat kadar masing-masing. Sepatu Anda nggak mungkin cocok atau nggak mungkin sama atau mungkin tidak sama dengan sepatu teman Anda. Karena masing-masing orang memiliki sepatu yang berbeda. Nah, ketika Anda memiliki sepatu yang berbeda, maka ini akan sulit mempraktikannya. Ketika Anda melihat orang lain berubah, Anda juga melihat itu juga Anda mau sama persis dengan dia, pada ujungnya adalah setiap orang berbeda, kadarnya berbeda-beda. Sehingga mulailah melakukan sebuah perubahan itu dari yang kecil, yang biasa, yang Anda bisa ada proses untuk mendakinya. Misalkan ketika seperti anak kecil yang mau puasa, kadang-kadang mulai puasa dari yang puasa setengah hari dulu, bertahap. Kenapa? Biar ada pencapaian dan kita juga happy, kita juga merasa mampu meraih itu. Merasa mampu untuk melampaui target itu juga penting. Yang simple. Salah satu latihan yang dilatih dalam 21 hari di sini, bagaimana kita mengubah atau change tentang hidup itu adalah bagaimana kita melakukan sebuah transformasi dari di menjadi be, dari di menjadi me. Di menjadi me. Cari kosakata di yang selama ini telah menjadi existing habit Anda dengan me yang merupakan new habit Anda. Cari dengan sungguh-sungguh, Anda lingkari itu, kemudian Anda peras dari lingkaran itu mana yang paling kuat dan Anda fokus everything until 21 days. Fokus terus 21 hari. Tak peduli orang lain bilang itu cemen, kecil, biasa, nggak usah pikirkan. Orang mungkin bilang itu terlalu simple, perubahan terlalu biasa. Nggak usah pikirkan. Ada yang mulai berubah dari misalnya membaca buku. Ada yang mulai berubah dari berhenti bicara buruk. Ada yang mulai berubah dari bermuka masam. Ada yang mulai berubah dari pelit. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Bahkan anak kembar saya saja yang badannya sama, wajahnya sama, berubah itu nggak harus sama caranya. Ada yang mulai berubah dengan cara nggak tidur habis sholat subuh, ada yang berubah dengan cara nggak malas-malasan setelah sholat asar. Badannya sama, usianya sama, wajahnya sama, berat badannya sama, cantiknya sama, tapi jalan berubahnya berbeda. Jadi jalan perubahan atau the path of success ini, setiap orang pasti ada jalan suksesnya. Oleh karena itu, buat kita semua, semakin sering Anda membandingkan dirimu dengan orang lain, semakin Anda bandingkan keberhasilanmu dengan orang lain, akan membuat kita semakin menemukan stress surrender, kalah dan menyerah pada stres. Disitulah kemudian kita muncul toksik seperti mengeluh, komplain, merasa nggak beruntung, merasa nggak layak, merasa ditinggalkan, dan perasaan-perasaan lainnya yang muncul begitu ada. Maka kembali dengan buku ini dan pelatihan yang diadakan setiap minggu di Nako Center melalui online buku ini, disampaikan bahwa
Change your habit, change your life. Cari kebiasaanmu dan rubahlah nasibmu. Mengubah kebiasaan itu ada beberapa hambatan. Salah satu hambatan terbesar ada namanya emotion atau perasaan, emosi. Orang kalau emosinya nggak baik atau lagi bad mood, biasanya motivasi berubah terganggu atau biasa aja. Maka bagaimana suasana hati Anda selalu unconditional happiness, selalu bahagia tanpa syarat, itu juga menjadi salah satu prasyarat untuk menemukan sebuah change. Emotion, perasaan, ya, sebuah perasaan bahagia. Selain emotion, ada juga ya yang disebut dengan existing habit, kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang kita pun meyakininya sulit atau angel akan dirubah. Angel gitu ya. Nah, itu contoh. Ya, saya sering membuat sebuah simulasi kalau offline training, ketika peserta diminta tanda tangan dengan cepat, dia langsung tanda tangan, dan ketika minta tanda lagi dengan tangan kiri langsung aduh nggak bisa Pak gitu. Nah, itu setiap perubahan itu kita harus cenderung nolak. Setiap perubahan apapun, otak kita status quo atau menolak. Jadi kalahkan dulu pikiran atau otak Anda sendiri bahwa Anda bisa melampauinya, maka sangat mudah. Emosi, existing habit, kemudian juga ada namanya ya personal ya environment atau orang-orang terdekat. Anda mau berubah tapi orang terdekat nggak mendukung, ini juga sedikit menghambat sebuah change. Maka kalau di pelatihan, bagaimana cara organisasi berubah? Jangan sendirian kalau ikut training. Ajak orang-orang yang Anda banggakan, key-man-nya ajak semua. Kemarin ada di sini ikut pelatihan 10 orang, ownernya ini, ya ikut saja semua. Diajak semua aja biar enak. Tapi kalau Anda sendiri yang babi bu tapi merekanya biasa aja, ya sulit kan. Istri, Anda ikut pelatihan 7 Wonders, intinya nggak diajak, Anda yang rugi. Ajaklah dengan istri bareng-bareng, yuk. Ini start from here. Kita mulai dari sini yuk, menata kehidupan kita. Nah, itu satu hal yang menjadi sangat penting, teman-teman hebat. Saya rasa waktunya Anda mengikuti pelatihan 21 hari bersama dengan saya dan tim setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 5 sore. Anda akan dapatkan buku ini dan juga coaching selama 21 hari tanpa putus bersama saya dan para alumni 21 Days to be Transhuman. Salam kesadaran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.